Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ustazah. Apa kabar antum pagi hari ini? Semoga masih tetap sehat ya nak ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari apa itu data dan bagaimana sih cara kita mengumpulkan data. Nah, ada beberapa contoh kemarin cara mengumpulkan data. Salah satunya seperti yang sudah antum kerjakan, yaitu dengan menggunakan pencatatan langsung. Nah, untuk hari ini Ustazah akan menjelaskan kepada antum bagaimana cara menyajikan data yang sudah kita kumpulkan. Nah, disimak ya nak ya penjelasan dari Ustazah, dan hal-hal yang penting silahkan antum tulis di buku catatan antum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama penyajian data dalam bentuk daftar. Beni menanyai semua teman-temannya satu kelas tentang tinggi badan masing-masing temannya. Kemudian Beni menuliskan di papan tulis. Nah, Beni mendapati 30 macam tinggi badan teman-temannya. Nah, semua ini dalam bentuk sentimeter nak ya. Nah, ternyata didapatlah bahwa yang paling tinggi adalah 165 dan yang paling rendah adalah 138 cm. Nah, kemudian Beni menafsirkan data tersebut. Nah, untuk menafsirkan data dari daftar dapat kita lakukan terlebih dahulu dengan mengurutkan data dalam daftar dari yang paling kecil. Jadi data tersebut kita urutkan dulu nak, dari yang paling kecil sampai yang terbesar, sehingga bisa kita buat daftarnya menjadi, nah antum bisa lihat di video yang saya buatkan ini, dari 138 dan yang paling besar itu adalah 165 cm. Nah, itu yang telah kita urutkan data-data tersebut. Nah, dari data-data yang kita dapat ini, maka kita juga bisa memperoleh hasil. Data terendah adalah 138 cm. Nah, siswa yang memiliki tinggi 138 cm itu ada 2 orang atau 2 orang anak. Nah, data yang selanjutnya, anak yang mempunyai tinggi 140 cm ada 2 orang anak. Siswa yang memiliki tinggi 142 cm ada 2 anak, 143 cm ada 1 orang anak, 145 ada 1 orang anak, 148 1 orang anak, 149 1 orang anak, 150 juga ada 3 orang anak. 151 cm ada 1 orang anak, 152 ada 2 orang anak, 154 ada 2 anak, 155 ada 2 anak, 156 ada 2 anak, 157 ada 2 anak, dan 158 ada 1 orang anak, 160 cm ada 2 anak, 162 cm ada 1 anak, 163 cm ada 1 anak, dan terakhir 165 cm itu ada 1 orang anak. Nah, semua ini bisa kita dapatkan dari tabel tadi atau dari daftar tadi. Yang kedua, penyajian data itu bisa dalam bentuk tabel. Nah, ini namanya Edo. Edo menuliskan daftar golongan darah teman-temannya. Edo menanya satu persatunya, kemudian menuliskannya di sebuah kertas. Nah, seperti yang saya buatkan ini ya nak ya. Nah, golongan dari teman-temannya itu terdiri dari A, B, AB, dan O. Nah, sehingga didapat seperti ini. Siti golongan darah O, Beni A, Edo B, Lani AB, Udin AB, Ayu O, Rina O, Arin A, Indah B, Uli AB, Pandu A, Zaki A, Putri A, Delia O, Ali O, Ahsin A, Ahada B, Salma B, Mahmud A, Ahmad A, Sheila A, Akil B, Umar A, dan seterusnya. Nah, kemudian ini bisa kita buat dalam bentuk tabel. Nah, seperti yang ada pada gambar ustazah ini. Nah, dari daftar itu ini akan masih sulit kita untuk melihatnya. Namun keuntungannya sangat mudah untuk melihat banyak siswa dari
kelas 5 tersebut. Karena apa? Karena di sana sudah tertera nomor 1 sampai 30. Sehingga bisa kita ketahui jumlah siswanya adalah 30 orang anak. Namun untuk melihat berapa orang anak yang memiliki golongan darah A, kita akan kesulitan karena kita harus menghitung satu persatu. Nah, seperti yang saya contohkan ini, kalau menghitung golongan darah A harus kita hitung satu persatu jadinya. Nah, selanjutnya tabel ini bisa kita rubah menjadi bentuk seperti ini juga. Kita membuat daftar golongan darah siswa itu dengan bentuk tabel seperti yang saya contohkan ini. Golongan darah A, nama-nama siswanya ada Beni, Arin, Pandu, Zaki, Putri, Ahsin, Mahmud, dan yang lainnya. Golongan darah B ada Edo, Indah, Ahada, Salma, Akil, dan yang lainnya. Golongan darah AB ada Lani, Udin, Uli. Golongan darah O ada Siti, Ayu, Rima, Delia, Ali, Rara, Rani, dan Nia. Nah, ini bentuk tabel yang kedua. Yang kalau yang pertama tadi dia diurutkannya dari nomor 1 sampai nomor 30. Yang kedua golongan darah A dan nama siswanya, sehingga dengan begini kita bisa melihat ada berapa golongan darah tersebut. Nah, dari data tadi itu bisa kita dapatkan, bisa kita tampilkan lagi dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, golongan darah A itu ada 12 orang anak. Golongan darah B ada 7 orang anak. Golongan darah AB ada 3 orang anak. Golongan darah O ada 8 anak. Sehingga bisa kita totalkan jumlah anak di kelas tersebut ada 30 orang anak. Nah, itu ada beberapa contoh bentuk tabel yang bisa antum buat. Yang pertama, antum urutkan dari nomor 1 sampai nomor 30 golongan darahnya tadi. Yang kedua seperti tadi nama-namanya, dan ketiga seperti demikian yang Ustazah sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.